Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Kurniawan, NIM 1218037. Saya salah satu mahasiswa STENIK Bandung, cabang Belaraja, jurusan Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat untuk hasil laporan kerja praktik saya. Aplikasi yang saya buat atau judul yang saya ambil adalah Sistem Informasi e-Voting OSIS di SMK Al-Ma'arif Cikande. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah halaman login dari aplikasi Sistem Informasi Pemilihan OSIS yang saya buat. Di sini saya membuat dua hak akses user atau akses login. Pertama untuk atau sebagai admin, dan yang kedua sebagai pemilih atau sebagai user pemilihnya. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu melalui halaman admin atau user admin. Seperti ini. Nah, jika nanti form ini belum diisi semua atau belum memenuhi kriteria, nanti akan memunculkan informasi seperti ini. Jadi kita masukkan saja passwordnya. Ini adalah tampilan dari halaman menu utama atau dashboard, menu dashboard dari halaman admin. Yang mana halaman admin ini menampilkan informasi berupa jumlah pemilih atau jumlah peserta pemilihnya dari siswa, baik guru juga yang ikut tergabung dalam pemilih, kemudian jumlah kandidat, nah, kemudian total admin yang bisa mengakses tampilan admin ini ada berapa, nah kemudian dari si informasi user yang sedang login. Nah, kemudian di menu sidebar ini, di sini, ini ada beberapa menu. Yang pertama ada data pemilih, yang kedua list kandidat, ada periode voting, voting, grafik voting, dan manajemen user. Kemudian di menu pojok kanan atas ini ada menu untuk logout dari aplikasi e-Voting OSIS ini. Pertama kita ke menu data pemilih. Ini adalah halaman dari data pemilih, yang mana ada beberapa pilihan menu atau ada beberapa button. Yang pertama ada tambah data, yang kedua ada di bagian kolom aksi atau action ini ada ubah data dan juga hapus data dari data pemilih. Nah, coba kita menuju ke button tambah data terlebih dahulu. Di sini kita masukkan listnya. Untuk masukkan list sama dengan yang lain seperti yang login tadi. Nanti ketika datanya sebelum terisi semua akan muncul satu informasi seperti ini. Jadi data belum diisi, begitu kurang lebih. Nah, kita isi listnya, contoh 09. Kemudian kita isi namanya, contoh namanya Adi Kurniawan. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya 0812 34 65 78 90. Kemudian kita isi alamatnya, Jalan Raya Cikande. Kita kemudian isi fotonya. Kita tinggal submit. Data berhasil ditambahkan di sini. Kemudian yang kedua ada menu ubah data di sini. Contoh kita akan berubah satu data. Contoh ini belum sesuai. Kita atau ini sesuai kita masukkan. Terusnya kita ganti. Contoh 09. Kita update. Kemudian kita ingin menghapus data dari form atau menu data pemilih ini. Nah, kita tinggal pilih button hapus di sini.
data atau data berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini ada menu list kandidat. Menu list kandidat ini untuk menampilkan kandidat-kandidat dari calon ketua dan calon wakil ketua OSIS yang telah atau yang telah terdaftar melalui pihak panitia pemilihan OSIS ini. Jadi nanti admin hanya tinggal menambahkan saja itu melalui button tambah kandidat jika kandidat sudah atau sudah lulus seleksi dari tahapan-tahapan yang sebelum pelaksanaan e-voting ini. Contoh kita tambahkan nomor urutnya, contoh nomor urut 3, kemudian Adi Kurniawan, kemudian wakilnya contoh Muhammad Irwan, ya. Dan kita masukkan visi misinya di sini. Visi. Contoh misinya menjadikan organisasi sekolah yang hebat. Kemudian misinya menjalankan semua kegiatan yang mendukung kemajuan sekolah. Jika sudah, kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada di menu action atau di kolom action ada menu edit, menu hapus, dan menu tampilkan profil visi misi dari masing-masing kandidat ini. Contoh tadi kita coba lihat yang ini. Di sini seperti ini tampilan visi misinya, itu kurang lebih. Ini kita tinggal kembali. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus data yang telah dimasukkan, kita tinggal hapus menu menggunakan button hapus ini. Nah, ketika ingin merubahnya, kita ingin merubah data kandidat, kita boleh menggunakan button kandidat ini, edit kandidat. Maaf. Contoh kita rubah. Nah, ini Nindi contoh. Nah, kemudian kita submit. Nah, di sini data berhasil diedit, data berhasil dirubah. Kemudian kita menggunakan tombol hapus. Data berhasil dihapus. Mungkin ini tampilan untuk atau menu-menu yang ada di list kandidat. Nah, selanjutnya kita ke menu periode voting. Nah, menu periode voting ini merupakan menu untuk mengatur jadwal kegiatan e-voting, mulai dari tanggal pelaksanaan sampai tanggal berakhirnya pelaksanaan e-voting itu sendiri. Contoh, kita memasukkan tanggal yang sekarang, contoh 16, berakhirnya contoh tanggal 17. Nah, kita submit. Nah, data berhasil dirubah atau berhasil ditambahkan atau berhasil disimpan. Nah, jika sudah, kita kemudian ke menu voting. Nah, menu voting ini kurang lebih ini tampilan yang akan diakses oleh para pemilih atau para peserta pemilih, baik itu siswa ataupun guru, untuk memilih kandidat-kandidat dari calon ketua dan wakil OSIS-nya. Seperti ini tampilannya. Ada menu pilih nomor urut di sini. Kemudian ada menu grafik voting. Nah, menu grafik voting ini yang mana menu grafik voting ini adalah menu untuk menampilkan hasil yang telah dipilih oleh para peserta pemilihan OSIS
yang secara real time tersimpan atau tertambahkan melalui menu grafik plotting ini. Jadi menu grafik plotting ini bisa digunakan oleh para atau oleh seluruh user jika ingin melihat real atau melihat quick on, bahasanya quick on, untuk melihat siapa pemenang atau siapa yang menjadi ketua dan wakil OSIS nantinya. Kemudian di sini ada menu cetak atau menu download dari hasil e-voting ini, gitu, dari grafik ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada yang terakhir menu manajemen user. Nah, di sini ada menu manajemen user. Menu manajemen user ini untuk menu mengatur berapa jumlah pemilih untuk masuk ke aplikasinya, dan menu admin juga bisa membuatnya. Di sini ada tambah user, ada menu edit, dan menu hapus. Atau kita akan memasukkan menu tambah user. Atau kita masukkan satu nama, contoh namanya Iin. Emailnya contoh iin3@gmail.com. Nah, kemudian rule-nya kita arahkan sebagai pemilih saja, karena Iin ini sebagai pemilih gitu. Ini kemudian kita buat passwordnya, contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita pakai pasti 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita cari Iin, datanya di sini Ian, berarti di slide yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini berarti. Atau kita bisa cari di menu search-nya, contoh Iin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ingin contoh merubah namanya ataupun dari pesertanya gitu, dari menu manajemen user ini. Nah, kita tinggal pilih saja salah satu user, nah, kemudian kita edit di menu edit ini. Kemudian kita contoh, kita edit namanya Iin Inawati ya, contoh. Kita tinggal edit, atau kalau misalkan mau merubah password silahkan tinggal dirubah saja. Kalau misalkan tidak pun ya jadi masalah, tinggal kita tambahkan gitu. Jadi sudah tersimpan melalui menu edit tadi. Nah, mungkin ini adalah tampilan dari halaman admin, dari menu-menu admin yang tersedia. Nah, bagaimana untuk mengakses aplikasi ini bagi para pemilih, baik siswa ataupun guru nanti jika ingin memilihnya? Kita contoh, kita lihat di sini di menu data pemilih. Contoh, kita pilih atau kita masukkan Muhammad Irwan. Nah, kita copy saja nanti. Nah, nanti untuk para pemilih, aksesnya pemilih hanya tinggal memasukkan NIS yang tertera pada kartu peserta yang dibagikan dari pertama kali masuk ke sekolah atau ketika daftar ke sekolah SMK Al-Ma'arif. Nah, di kartu pesertanya. Jadi peserta tinggal memasukkan NIS-nya saja yang telah nanti disediakan oleh pihak sekolah, dan nanti memasukkan password secara bersama ketika aplikasi ini sudah di launching atau dibuka aksesnya gitu oleh admin. Nah, jadi nanti admin akan memberikan password atau panitia akan memberikan passwordnya ke seluruh peserta pemilihan OSIS ini. Kita coba masukkan emailnya atau akunnya. Tadi ini akunnya, passwordnya kita masukkan. Ini password yang telah ditentukan oleh password atau token yang telah ditentukan oleh admin pemilihan OSIS. Ini adalah halaman utama dari menu user pemilih itu, atau dari
peserta dari menu dashboard pesertanya. Tampilannya kurang lebih sama dengan admin, hanya saja tampilan informasinya hanya berupa jumlah pemilih, tampilan jumlah pemilih ada berapa, kemudian jumlah kandidatnya ada berapa, kemudian user yang login itu siapa gitu. Kemudian di sini ada dua menu yang tersedia di login atau di tampilan pemilih. Yang pertama ada voting, yang kedua ada grafik voting. Coba, karena tadi sudah ditentukan oleh admin tanggal sekian mulanya sampai berakhirnya tanggal sekian. Nah, contoh kita akan memilih kandidat atau memilih calon ketua dan wakil OSIS-nya. Oke, contoh kita pilih, atau sebelumnya kita lihat grafiknya masih 0 gitu kan ya. Nah, kita pilih nomor urut 1. Jadi sukses pemilihan atau pemilih berhasil disimpan gitu. Nah, jadi sudah berhasil disimpan untuk data yang telah dipilihkan tadi. Kemudian kita tinggal melihat di menu grafik untuk melihat hasil quick on-nya dari pemilihan yang telah dipilih oleh para pemilih di voting OSIS. Ini adalah tampilannya. Jadi nomor urut 1 sudah dipilih oleh satu orang atau satu peserta pemilih tadi. Jadi yang milih hanya baru Muhammad Irwan dan yang seterusnya sama. Jika user ini atau si Muhammad Irwan ini sebagai pemilih ingin melihat hasil dari pemilihan OSIS ini, nah Muhammad Irwan cukup masuk saja melalui halaman login ini. Kembali jika contoh pemilihan yang sudah terlewat, kemudian jika ingin melihat real count-nya atau quick on-nya, tinggal memasukkan akunnya yang telah diberikan tadi, kemudian login kembali. Nah, kemudian bisa langsung ke menu grafik voting untuk memilih, untuk melihat siapa hak suara yang paling banyak dan siapa yang menjadi ketua dan wakil OSIS di SMK Al-Ma'arif Cikande itu sendiri. Mungkin kurang lebih hanya seperti ini yang saya demokan untuk aplikasi sistem informasi pemilihan OSIS atau sistem informasi e-voting OSIS di SMK Al-Ma'arif Cikande. Kalau begitu terima kasih. Yang lebihnya saya mohon maaf.